bareng kita berdua, Pak Ahmad Muhandayat dan Nick Kurnia. Nah, kali ini tuh kita bareng sama salah satu duta di kampus Tikes dan Ruang Husada Bandung. Ini kita kayaknya rangkaian duta. Sebelumnya duta genre, duta kampus, dan sekarang kita hadirkan duta bahasa. Kenapa duta bahasa? Karena tuh sekarang tuh kita tahu banget lagi hits, lagi tren bahasa-bahasa yang menurut kita ya Pak ya, tanda kutip itu tidak enak didengar. Tapi ternyata jadi viral. Bisa jadi viral. Asli. Kenapa sih, dan gimana sih menurut pandangan duta bahasanya DHB? Langsung kenalin aja sama siapa nih, Neng? Veranita. Neng Vera, orang Arca Manik. Aduh, aku terawang. Arca Manik datang ke sini nggak bawa kendaraan. Nah, tempat tanggal lahir. Bukan tanggal lahir atau dong. Ceritain tentang kamu. Siapa kamu, dari mana? Kalau aku sih dari Bandung asli. Lulusan sebelum masuk DHB itu di SMA Negeri 2 Bandung. Di sini masuk D3 Refraksi Optis. Wow, anak RO. Yang urusannya sama mata. Iya. Pak, kamu bikin kacamata apa sama anak RO? Yang hidroponik itu. Hidroponiknya kayak gimana sih? Yang kalau gelap. Itu bukan hidroponik, apa sih? Itu poliponik. Bukan fotokromik. Jadi kalau ke dalam bukan ruangan, keluar kena matahari itu jadi hitam. Fotogenik kan? Itu fotokromik. Fotokromik. Oke, kita tanya lagi nih. Apa sih sebetulnya tugas duta bahasa itu? Sebenarnya sebelum kita dinobatkan itu udah ada kelebihan dari masing-masing duta bahasanya. Untuk tugasnya sendiri untuk menyebarkan aja sih, kayak ada apa sih kegiatan bahasa di kampus ini. Jadi sebelum kita keluar kita di kampus dulu gitu. Tapi kalau untuk saya sendiri sih lebih keluar ya, lebih ikut di Duta Bahasa Jawa Barat daripada di kampus. Jadi kamu juga ikut komunitas Duta Bahasa Jawa Barat. Iya. Nah, itu tuh apa sih kerjanya gitu nih, kayak kegiatan-kegiatan di Duta Bahasa Jawa Barat itu tuh apa sih? Kita lebih general aja ya. Sebenarnya kita bisa kerja sama duta-duta lainnya seperti duta kampus kayak gitu sih. Lebih ke lebih ke pengabdian masyarakat juga gitu. Kita ngenalin mana sih bahasa yang bagus, kita juga masukin bahasa internasional di dalam Indonesia ini gitu, biar orang tuh bisa juga bahasa Inggris atau dan lain-lain. Jadi minimal banget mungkin bahasa internasional, bahasa Inggris ya. Iya. Oke. Oh, jadi kayak campaign tentang bahasa Inggris. Nah, itu sasarannya siapa sih yang biasanya diituin, masyarakatnya, misalnya kayak Karang Taruna kah atau siapa gitu? Biasanya sih kalau datang ke setiap tempat lokasi itu ada anak kecil atau yang masih SD gitu, yang baru banget belajar bahasa Inggris, atau yang grade-nya itu udah SMP, SMA gitu, buat kita ngenalin kalau gak bahasa lebih ke kulturnya kayak gimana gitu. Culture. Bapak tahu culture? Budaya. Udah jagoan. Berarti kayak memberi les kali, atau apa sih, gimana sih jelasin? Mengedukasi. Edukasi sih, lebih edukasi ya. Iya, bahasa yang baik, yang benar mungkin. Iya, mana yang harus diikuti, mana yang enggak kayak. Dan itu misalnya kayak perwakilan dari DHB-nya. Waktu itu sih jadi perwakilan, alhamdulillah, dari DHB-nya. Dan ada nggak misalnya kriteria-kriteria untuk jadi duta bahasa ini nih, misalnya menguasai 5 bahasa asing misalnya. Siapa tahu ada teman-teman yang berminat pengen jadi duta gitu. Sebenarnya sih untuk progresnya sama kayak duta kampus kemarin. Namun mungkin dari salah satu orang yang ada kelebihan itu dia jadi duta bahasa gitu. Kalau ada kelebihan, misalkan dia memang bisa bahasa internasional lah dulu, katakanlah internasional, ya dia bisa dipilih menjadi duta bahasa. Kalau untuk 5 bahasa sampai 6 gitu mungkin itu cuman nggak ada kriteria. Sebenarnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Sunda halus, Sunda kasar. Jawa. Kalau kita sering makan pecel lele, lama-lama bisa bahasa Jawa. Kenapa, Pak? Karena rata-rata pedagang pecel lele itu orang Jawa. Masa? Pengalaman pribadi, bukan hasil penelitian. Pengalaman pribadi itu bisa jadi kok. Pengalaman pribadi tetap bisa dimasukin ke ilmiah, Pak. Bener juga. Udah, oke lah. Jadi kayak mengedukasi anak-anak sekolah lah ya. Tentang
menggunakan bahasanya mungkin ya. Iya, gimana sih mereka milih bahasa gitu sebelum terlambat gitu. Karena kan nggak semua orang tua yang ngajarin tata cara bahasa atau mana sih bahasa yang baik, mana sih bahasa yang kasar gitu. Termasuk nggak kita misalnya kita orang Sunda misalnya kita dipush atau didorong untuk pakai bahasa Sunda dong yang baik, karena misalnya di Bandung nih pengantarnya aja udah bahasa Indonesia rata-rata kan, udah pakai jarang bahasa gitu. Sunda. Itu termasuk nggak kita mengedukasi teman-teman yang lu orang Sunda misalkan pakainya bahasa Sunda dong lah ya, gitu. bahasa Gimana tuh? Sundanya. Kalau untuk pemilihan bahasa sehari-hari sih itu lebih ke nyamannya aja sih. Jadi nggak harus kamu kenapa sih tinggal di Bandung pakai bahasa Indonesia atau kamu tinggal di Bandung pakai bahasa Inggris, so Inggris banget. Enggak sih gitu. Kayak kita cuma mengenalkan mana yang baik dan benarnya aja. Untuk pemilihan bahasanya ya balik ke diri masing-masing kayak gitu. Jadi mungkin ke sopan santunnya iya, ya. lebih ke etika. Nah kan Ada hidup itunya nggak? Apa ya? Suka dukanya jadi duta bahasa ya? benar, happy-nya, bete-nya. Ada nggak? Kadang sih kalau BT-nya ya, kalau misalkan kita nih, kan kita juga masih tetap manusia ya duta bahasa. Iya, tuh masa jadi duta bahasa langsung jadi alien. Iya. Nah, di saat kita di kelas nih, misalkan di kelas ya, ambil contoh. Ada kan di semester 1 itu pelajaran bahasa Inggris diambil contoh. Terus selalu gitu kayak ayo ke depan, ayo ngerjain kayak gitu, ayo translatein, pasti kayak gitu disuruhnya. Dan kayak kenapa sih nggak orang lain gitu, takutnya kan orang lain berpikirannya kenapa sih dia terus kayak gitu. Jadi serba salah. Iya, ya. jadi serba salah. Benar. Benar. Kita bicara isu sekarang. Yang tadi yang sekarang kok orang-orang yang memakai katakanlah bahasa-bahasa Anjing. Allah. Anjing. Jadi apa ya? Itu jadi viral gitu. Dan malah jadi tren. Beberapa gitu aku kan. lihat ada beberapa selebgram ya. Selebgram itu kan berarti orang yang banyak dilihat sama Ya. orang lain di Instagram. Jadi influencer lah. gitu Iya, katakanlah banyak ya. banget memakai kata-kata yang si anjing teh. Kan sekarang yang bilang odading mang oleh. Yang dia Yang- bilang rasanya kayak Iron Man. Jadi ada beberapa kan masih di budaya kita itu kan masih tabu ya. Dan dianggap apa ya? Kayak kasar banget lah. Gitu. Itu menurut mata Duta bahasa kayak gimana nih? sih? Sebenarnya kalau menurut pribadi saya sendiri ya itu sedih sih gitu, karena kenapa sih yang Kayak gitu sesuatu banget, yang ya kayak gitu ya di luar hal-hal yang baik lah untuk diikuti, apalagi kan sekarang sedikit viral anak kecil langsung ikutan Oh, gitu. benar, Kan itu kasihan banget sebenarnya untuk selanjutnya, tapi ya mau gimana kan kalau sekarang yang aneh lah ibaratnya, yang aneh tuh viral, tapi kalau yang bagus-bagusnya mungkin Malah susah ketutupan. banget, iya susah Ngebetain banget. justru. Iya. Malah kan Terus kemarin gitu. dengerin ternyata si itu langsung langsung diangkat menjadi Duta kuliner. Duta kuliner. Iya. Karena memang mampu diterima masyarakat ya. Iya. Berarti masyarakat sekarang tuh bisa dibilang lebih suka yang Sebetulnya Tanda kalau kutip. kalau kontennya sih sebenarnya ringan, gampang dicerna gitu ya. Karena ya bahasa itu kan bahasa jadi bahasa sehari-hari mungkin ya. ya tapi kan kayak jadi tren banget gitu ketika tapi ya tidak bisa dipungkiri sih yang tinggal di Bandung dan gaul ya sama main-main sama teman-teman anjing goblok si eta kasep anjing gitu Jadi, kan jadi kayak soalnya itu penerimaan kan. Jadi bukan lagi dulu kan hinaan. Iya. Kalau sekarang sudah kayak pujian gitu. kayak udah soulmate banget, bahasa itu menjadi bahasa pengantar kan. Pasti dijawab gitu kalau dipanggil. Gitu kan. Nah, ada nggak sekarang kan katakanlah tadi ya keprihatinan lah dengan seperti itu untuk mengantisipasi lah ke Persis, mahasiswa ke mahasiswa masyarakat lah. anak kecil atau masyarakat gitu. sebagai duta bahasa kayak gimana nih? Sebenarnya sih gerakannya dari dulu selalu sama ya, selalu kita menerapkan gimana sih cara bicara yang baik, mana yang salah, mana yang enggak, tapi karena mungkin yang ini udah sangat Keren. booming gitu, bener. sampai kalau kita datengin ke tempatnya juga, wah udah ngantri banget, harus dari jam 7 kalau mau beli. Kalau mau dagingnya mah Biasa aja. tapi kan si anjingnya teh apa rasanya Iron Man-nya sebenarnya katanya sih. Jadi Sebenarnya- seperti apa ya? Iron Heart gitu Iron kan. Sebenarnya gila. orang daging menusuk ke hati. Tapi banyak banget kok seniman-seniman Sunda yang ngomong kayak gitu viral. Iya, benar-benar. Dan bukan hanya selebgram lah ya. Ya, karena juga ada beberapa kayak misal bahasa ini ternyata memang itu tidak kasar katanya, itu menjadi pengantar dari zaman dulu katanya. Jadi terungkap lah. Tapi kayak mungkin cara pandang kitanya aja ya, lihatnya positif atau enggak gitu kan. Nah, Tapi apalagi- tetap sih Pak kalau menurut pandangan saya kalau dari
ya terdengar dan terlihat itu tidak bagus. Apalagi sampai ini kan pendapat pribadi ya, sampai jadi duta. Sedangkan banyak banget orang-orang yang ya berjuang lah ya, yang serius bikin vlog, yang serius bikin video, yang benar-benar bikin secara benar dengan alat yang benar, malah nggak jadi apa-apa gitu. Ya masyarakatnya belum mampu menerima, mungkin edukasinya juga ya yang kurang gitu kan. Jadi sekarang kalau mau viral nah kalau sekarang nih sekarang kan duta bahasa ini cantik banget nih kelihatannya. Kan salah satu duta itu harus cantik, harus pinter bahasa. Terus apa lagi? Nggak tahu lagi. Ada sekarang lagi ramai lagi nih ya, kita bicara isu lagi nih yang kemarin sekarang lagi kalau pertemuan sebelumnya kita bicara pernikahan dini gitu ya. Sekarang perceraian dini. Gitu kan ada efek sekarang nikahnya cepet-cepet langsung cerai gitu, malah minta tes DNA. Jadi kan itu aneh. Menurut kamu kayak gimana sih sekarang pergaulan ya terkait juga dengan bahasa pergaulan remaja saat ini kayak gimana sih? Kayaknya rusuh banget mungkin kawin gitu. Kayaknya pengen banget gitu bilang ta'aruf tapi kan ketika siap materi tapi belum siap ini apa kematangan psikologinya yaitu tadi ya berantem mungkin. Setuju nggak sih kamu tentang ta'aruf? Enggak. Kenapa? Saya pribadi nggak setuju tentang ta'aruf, tentang nikah muda itu nggak setuju. Kenapa? Karena kalau saya pribadi ya, saya sih lebih suka ngejar karir lebih ini. Karena kan kalau nikah tapi belum siap mungkin ada materi ya, mungkin materi bisa mendukung, orang tua segala macam bisa mendukung, tapi kalau memang kesiapan mentalnya belum sampai kan ya itu tadi gitu. Karena kan nikah tuh sesuatu yang sakral gitu ya, bukan hal yang main-main gitu. Nah, kalau bisa sekali seumur hidup ya. Iya. Sekali Pak Ahmad. Ya kan sekali seumur hidup dengan dia. Ya tapi emang kalau ngomongin soal ta'aruf dan nikah muda itu emang nggak ada habisnya dari dulu ya Pak ya. Karena punya perspektif masing-masing kan gitu kan. Terus sekarang ya penggunaan bahasa kayak sekarang di hotel Jepang sekarang udah menerapkan yang nerima itu robot ya. Jadi kita datang pakai bahasa Indonesia, dia langsung ini gitu ya. Langsung translate pakai bahasa Indonesia juga gitu kan. Apa nggak takut kerjaannya diambil nanti sebagai duta bahasa diganti sama robot? Saya tempat-tempat khusus kayaknya sekarang jadi sepi deh. Ada dengan adanya Google Translate gitu kan. Ada Google. Hai Google. Dia semua bisa translate. Jadi sebenarnya pembedanya apa sih gitu ya? Itu mah udah jadi kayak evidence based kali ya, jadi kayak sesuatu yang baru. Terus berarti duta bahasanya harus lebih canggih daripada robot Pak. Ada yang bisa dibedain nggak? Ya bedanya dia mau punya perasaan dan hati Pak. Pertanyaannya. Nah kan punya komunitas di Jawa Barat ya. Itu visinya kayak gimana sih ke depan di duta bahasa Jawa Barat ini? Kalau untuk visi sih mungkin masih sama ya sama sebelum-sebelumnya. Kita masih tetap mengedukasi, masih tetap mengundang siapa nih yang tertarik. Jadi kita kayak ada kumpulan orangnya yang bisa bahasa Inggris atau bahasa Jepang atau Rusia atau isyarat Amerika. Itu kan sangat banyak sekali. Nah, mungkin ada yang tertarik nih untuk meneruskan bahasa apa gitu, untuk belajar bahasa apa nih, tertariknya sama bahasa apa, kita bisa ajarin. Tapi ya mungkin kita nggak sedetail kayak les gitu loh. Nah, tapi kita seenggaknya kita bisa ngenalin, bisa belajar sedikit-sedikitnya kayak gitu. Berarti di komunitasnya itu emang ada beberapa orang yang menguasai banyak bahasa yang bisa. Kalau untuk semua bahasa sih enggak, tapi setiap orang pasti ada. Satu. Jadi bisa sharing. Karena kan harus punya 3 bahasa, minimal 3 bahasa. Yang dia kuasai di luar bahasa Indonesia? Di luar. Tuh anak bayi juga bisa. Aku juga 3 bahasa. Apa? Sunda, bahasa Indonesia, yang Sunda kasar. Aku. Sunda, Bengkulu, Indonesia. Benar. Berarti lebih variasi. Pak. Pesan buat temen-temen sobat DHB yang lagi nonton nih, apa sih tentang cara penggunaan bahasa yang baik lah? Sebenarnya untuk pesan ya, tinggal bedain aja sih dengan siapa kita bicara gitu. Satu-satunya kunci untuk bicara baik itu cuman bedain aja sama siapa kita bicara. Sama orang tua seumuran. Pasti beda. Ya, itu sama bebek, sama orang asing. Terus untuk penggunaan bahasa sih senyamannya aja kita gitu. Cuman
kita harus bisa menempatkan diri di mana kita bicara sama siapa juga gitu. Kita Oh, bicara. intinya mah berbicara dengan nyaman tapi harus tahu tempatnya. Iya. Kalau Intinya bahasa kan kalau etika. ngobrol sama Pak Ahmad beda, sama temennya beda. Nah, kita udah ngobrol-ngobrol seru nih sama si Eneng Gelis. Keren banget, kita dapat ilmunya ternyata hari ini. Kita bahasa Oh, DHB. uh, Pokoknya ikutin terus podcast kita berdua. dadah. Dadah.